Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Seni Hidup Minimalis. Ya, buku ini ditulis oleh Francine J dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama cetakan kedua tahun 2019. Buku ini terdiri dari 4 bagian bahasan, dimulai dengan pembahasan mengenai dasar pemikiran dari hidup minimalis, kemudian juga metode atau step by step cara untuk menerapkannya, kemudian juga bagian mendetail terkait bagian mana saja dari rumah kita yang harus kita tangani, serta yang terakhir kita akan diajak untuk bagaimana dengan konsep minimalis ini kita bisa membuat lingkungan lebih ramah dan melestarikan sumber daya alam. Menerapkan konsep hidup minimalis berarti diri kita yang mengendalikan barang-barang yang kita miliki. Kita yang menentukan ruang, fungsi, dan potensi rumah kita, dan kita mengubah rumah menjadi tempat terbuka, penuh udara segar, dan mampu menampung hal-hal yang bermakna dalam hidup ini. Di bagian pertama buku ini, kita diajak oleh penulis untuk mengenali apa saja kegunaan setiap barang yang kita miliki. Dijelaskan bahwasanya terdapat 3 kategori barang, yakni barang fungsional, kemudian barang dekoratif, dan barang emosional. Setelah mengetahui kategori barang, kita juga akan diajak oleh penulis untuk berpikir bahwa dengan memiliki sedikit barang adalah cara untuk meminimalisir tingkat stres yang kita rasakan. Hal ini karena ketika kita membeli suatu barang, secara otomatis kita juga menambah tanggung jawab kita terhadap barang tersebut. Tanggung jawab itulah yang secara tidak langsung menjadi sumber dari stres kita. Kita bisa membayangkan ketika kita menumpuk banyak barang yang tak berguna di rumah, setiap kali kita melihatnya pasti bikin stres. Belum lagi dengan waktu yang mungkin harus kita habiskan untuk merawat, membersihkan, atau mengaturnya secara rutin. Kalau tidak punya cukup waktu untuk itu semua, otomatis ya yang terjadi adalah hidup kita semakin tertekan. Setelah berfokus pada barang, selanjutnya penulis mengajak kita untuk lebih menghargai pada ruang tempat tinggal kita. Jangan sampai ruang kita semakin sempit seiring kita membeli barang. Kalau sebuah ruangan diibaratkan sebagai sebuah wadah, bukankah wadah-wadah penyimpanan justru akan sangat berguna ketika berada dalam keadaan kosong? Misalkan jika kita ingin menikmati secangkir kopi, tentu kita perlu sebuah cangkir yang kosong, bukan? Dan ketika kita ingin memasak, kita pun perlu panci yang kosong. Nah, karena dengan memiliki ruang yang cukup, bisa membuat kualitas hidup kita lebih baik. Artinya, kita bisa bergerak dan mengekspresikan diri kita dengan leluasa. Kemudian kita juga akan diajak ya oleh penulis untuk bisa bahagia dengan cukup. Karena banyak orang kaya yang tidak merasa puas terhadap apa yang sudah dimiliki. Nah, maka jika orang kaya saja tidak bisa mencapai rasa puas tersebut, mengapa kita perlu memburu rasa puas yang sama terhadap barang? Artinya, ya kita perlu berfokus pada apa yang sudah ada, bukan pada apa yang tidak kita punya. Bagian kedua buku ini berisi metode streamline, di mana setiap hurufnya mengandung makna dan penjelasan yang luar biasa, yang merupakan 10 teknik paling efektif untuk menjaga rumah tetap rapi versi ahli penata rumah, yaitu Francine J. Dengan metode tersebut, kita akan mendapat arahan dan panduan lengkap untuk mulai hidup minimalis. Bisa dimulai dengan kembali memilih dan memilah barang mana yang sudah seharusnya dibuang, disimpan, atau disedekahkan. Ada begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari penerapan hidup minimalis. Bukan cuma soal penghematan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Tidak gampang stres, tidak ribet, dan tidak pusing dengan obsesi punya banyak barang yang belum tentu berguna. Menjadi minimalis juga mengajarkan kita tentang berhenti sejenak untuk melihat ke dalam diri, menepi dari keramaian dan menyapa diri sendiri tanpa adanya intervensi.
Maka dari itu, gaya hidup yang kita terapkan sangat penting dalam proses penentuan keputusan-keputusan hidup. Sebab keputusan-keputusan kita akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup yang kita jalani. Nah, ini sejalan dengan sebuah studi yang dilakukan di Jerman yang menyebutkan bahwa pilihan gaya hidup berkaitan erat dengan kesehatan mental seseorang. Semakin sehat gaya hidup yang dipilih seseorang, baik secara fisik maupun mental, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan hidupnya, serta semakin rendah tekanan psikologis yang ia rasakan. De Angelis juga mengungkapkan orang-orang materialis yang memiliki tingkat konsumsi serta kepemilikan barang yang tinggi itu cenderung mengalami permasalahan psikologis seperti insecure, overthinking, tidak puas pada hidup, serta buruknya suasana hati. Adapun dalam ajaran Islam, hidup minimalis bisa dibilang recommended banget. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan, salah satunya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, di mana Allah melarang kita untuk tidak berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pun Rasulullah juga pernah mensabdakan bahwasanya sebaik-baik perkara ialah yang paling sederhana, termasuk hidup sederhana, hidup minimalis. Nah, begitulah teman-teman mengenai review dari buku Seni Hidup Minimalis. Bagi teman-teman yang hidupnya ingin bahagia dan belajar untuk lebih sederhana, recommended banget baca buku ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.